Halo masyarakat papan seluncur di seluruh dunia. Dunia masih tetap tidak aman. Perekonomian mulai merosot. Kadar pendidikan sudah mulai senjang. Solusi dari kami hanya satu, tetap di papan seluncur. Kita kedatangan tamu baru nih. Solutif. Kita kedatangan tamu baru. Ini seorang seniman ya buat saya. Saya mengapresiasi itu sekali. Ada Aldi. Aldi, halo. Saya panggilnya Aldiator apa Aldi? Halo. Aldi aja. Aldi aja ya. Nama Aldi. panggung gitu. Iya, nama panggung. Saya mengenal beliau tidak lama ya di dunia, hanya di dunia papan seluncur, cuman ada keunikan dan sesuatu yang menarik buat saya pribadi karena dunia papan seluncur saat ini banyak sekali kembangannya, banyak sekali alirannya sampai saat saya lihat seorang Aldi dan komunitasnya yang gerombolan lah ya, kawanan lah ya, dia membawakan sesuatu yang baru di dunia papan seluncur, yaitu disebutnya teh skate surf ya mas ya? Surf skate, tapi tidak sesuai yang kita bayangkan bahwa itu harus selalu melulu pantai ya. Yeah. Ternyata pakai papan skateboard old school ukuran 10 kalau saya lihat, dengan style ngepang juga kayak umumnya pemain skateboard yang biasa kita rasakan. Nah, kita akan gali lebih dalam tentang bagaimana ini bisa dibuat dan bisa membuat sesuatu yang gue juga pengen gitu dan menginspirasi. Oke. Silakan Mas, ceritain aja. Si surf skate sebenarnya si gerombolan ini teh namanya No Wave Surf Clan. Yes. Lebih ke ormas sih. Ormas, nah itu yang saya suka, ormas. Jadi karena si bunch of loser tuh suka pisan mob mentality gini, bubarudakan. Terus pengen dulunya loser juga teh. Yang powerful jadi bikin ormas. Itulah. Tenang, itu keren Mas. Gimik. Sebenarnya awalnya dari cruising. Kalau tarik mundur lagi dari saya pribadi, sebenarnya tahun pertama kenal skateboard tuh 2002. Udah lama ya. Udah lama saya SMA tuh kenal skateboard di sekolah tuh ada ekskul Extreme Crew, sepeda, BMX, skateboard sama break dance. Di mana itu Mas? 23 SMA. Shout out to 23 Senior High School. Oh, Iya, main skateboard di situ pertama kenal skateboard sama anak-anak SMA. Dulu mah setahu saya, nggak tahu ya kalau salah ya. Kayaknya skena skateboard teh sekolah yang gedenya teh GS ya. Terus TG Bukit jelas ada. Cuman yang berupa skena kayaknya teh dulu mah suka main teh ke GS. Tapi saya mah cuman sebagai ngintil aja gitu. Ada temen yang underdog lah. Yang di anak 23 yang cukup terkenal di Barudak, nama ada si Arif lah. Suka main ke situ lihat. Ya setahun 2 tahun lah, 2002-2003 main skateboard. Itu bisa. Udah. Bahkan saya pindah ke kuliah pun ke ITENAS, karena di ITENAS ada skatepark dulu mah kan? Iya. Kampus yang ada skatepark itu ITENAS, STBA. Ke ITENAS biar ada skateparknya, padahal tebelul main skateboard. Tapi resep gitu selalu. Makanya kalau mau di labelin saya teh skater nggak mau lah. Mending disebut skateboard entusias lah. Nah kalau bisa disebut poster jadi skater mah, tapi bebas ya. Ya bebas. Tapi saya selalu antusias sama skateboard dari dulu, dari SMA. 2005 ke ITENAS, ada barudak skateboardnya cuman di sekitaran kampus doang. Udah aja. Hilang, enggak pernah main skateboard lagi. Udah ngulik tuh bisa-bisa. 2013-2014 ketemulah cruising. Kata teman-temannya yang main skateboardan santai mah geus we seluncur sore. Emang ada papana khusus? Ada itu si Penny. Oh, cobain Penny, ternyata liar da leutik teuing. Cruiser board yang gede aja yang ada di surfwear ini. Surfwear ya. Kayak di Globe, brand-brand kayak gitu kan ada yang bentuknya nyari di OLX bekasan. Ada. Nemulah cruising. Ngajakin nih barudakan, dulu juga ada barudaknya Sakar Cruiser karena saks main skate, bisanya cruising doang. Cruising setahun lah, 2014 2015 teh bosen. Di Bandung mah habis trek buat surf, buat cruising mah habis karena tiap minggu dilakuin ya
jalannya terbatas di sedikit lah itu Bandung. tempat. Sedikit jalan yang bagus gitu kan. Jalan yang bagus teh udah bosen karena tiap minggu dilakuin. Terus cruising kan nggak ada ulikan, Mas. Iya ya, Nggak ada cuma ulikan ya jalan we. jalan-jalan aja. Jalan-jalan, tapi kalau jalannya udah habis rute nangis beak mau kemana lagi? Iya. Udah nggak ada ulikan. 2015 16 lah. Diajak temen ke Jakarta main pump track. Iya. Saya suka skateboard, saya suka cruising, tapi nggak ada yang diulik nih. Coba nih ulik. Pas main pump track anjir enak banget. Ada yang diulik lah, ngulik line gitu kan. Iya. Ngulik carvingnya, cuman udah sempet digging. Ada di luar tuh surf skate. Tapi lihat harganya paling murah tuh di Spitfire nyampe Indonesia sekitar 7-8 juta. Itu lah. full set gitu. Full set buatan Carver. Paling bisa beli di Spitfire dulu mah. Iya. Spitfire Singapura itu juga. Anjir import 7 juta 8 juta. Nanti lagi lah kesampingkan mimpi itu. Mainlah pump track sendirian. Masih pakai papan skateboard Cruiser. yang umum. Cruiser. Itu. Saya nggak pernah pakai papan Iya. popsicle jadinya. Pakai cruiser, main di pump track. Pas di pump track teh cuman ada di Jakarta waktu itu teh. Ya udahlah. Cukup jadi tamasya sesekali gitu kalau ke Jakarta main itu. Balik ke Bandung tahun 2019 gitu. Ada pump track ternyata banyak di Bandung walaupun buat sepeda. Iya. Pump tracknya bukan khusus buat skateboard lah gitu, buat sepeda, buat MTB downhill yang kayak gitu. Nyari satu tempat yang kayaknya cocok bisa pakai skateboard, nanyalah di KSG. Di KSG aja saya skateboard pertama yang main ke situ. Kata adminnya, Oh gitu. ya yang di kampung sepeda Gentong. Biasanya Biasanya sepeda, karena saya mah nyobain di Jakarta ngeunaheun. ya. Pakai skateboard dan kebetulan ban cruising mah duronya soft ya. Kayaknya cocok walaupun aspal sepedahan juga gitu dipakai enak. Main akhirnya di satu marketplace saya nemu marketplace luar tepatnya copy produk dari surf skate truck yang mahal itu. Oh, udah dalam bentuk Ada nih bentuk truknya. truknya tuh yang biasa sekarang Yang dipakai. saya pakai itu ternyata diklon nih sama Cina. Ya, kembali lagi ke sana. Tapi solusi nih. Solusi. Karena yang orinya 7 juta ya, truck set itu 4 jutaan lah, ada di Bali ya karena di skate shop Bali. Nggak nyampe budget. Kemahalan. Tapi itu truknya aja ya. Truknya aja. Akhirnya nyoba beli, terjangkau lah yang ini yang versi Cina ini terjangkau. Nyampe, wah ini nih surf skate ini gini playable gitu. Jadi buat yang nggak tahu sih surf skate sebenarnya ini mah nggak tahu ya, sotoy lah. Nggak apa-apa. Si Perspektif. mungkin penemuannya dulu buat surf training mas. Ya. Jadi buat surfer yang ketika ombak jelek tapi ingin dapat experience surfing banget pakai ini. Pakai itu. DIY dulunya mah. Jadi sistemnya truk biasa tambahin extension pair biar aksisnya main. Lebih dalam gitu biar lebih dalam. ya. Dulu mah DIY si Carver teh bikinnya DIY. Terus dibikin yang versi adapter, dibikin tapi emang buat ngulik body move di surfing sih sebenarnya. Ya. Setahu saya mah. Jadi pas nemu yang ini, wah ini cocok ya. Walaupun secara esensi fungsi aslinya mah mungkin kayaknya buat surf training, Ya. tapi ya buat saya mah alternatif permainan lain jadinya. Karena ya main skateboard, Ya. stuck sama skill lah, Ya. sama kawani, sama adrenalin yang gak berani. Cruising bosen, nah kayaknya si surf skate ini teh solusi lagi gitu, alternatif permainan lain. Karena kalau cruising kan ngabisin jalan deh Ya. ngabisin, kalau jalannya udah habis, bosan nggak ada ulikan. Ngulik downhill juga saya sempat, tapi lebih ekstrim lagi Ekstrim sih ya, bahaya juga. Wah, nggak. Nah pas nemu si surf skate kayak, ya ini bisa diulik nih di flat ground pun gitu. Walaupun ternyata kesini-sininya di bawah juga bisa dimain. Gitu sih. Iya mas. Dan saya yang sekali lagi nih, saya melihat daya tariknya itu ya. Kalau kita identiknya sama surf skate itu kan pantai, papannya harus selalu kayak mirip papan surfing gitu ya. Atau emang harus kayak cowok juga harus pakai bikini mungkin ya, atau gimana? Masa iya? Harus gondrong. Tapi yang saya lihat dari Mas Aldi dan kawanan tuh, papan pakai reisu skateboard biasa gitu, yang papan ikan, istilahnya disebutnya white boy. Papan, nah itu yang saya menarik itu ternyata ada. Jadi emang karena rootsnya walaupun surf skate tapi rootsnya itu skateboard.
old school gitu. Iya itu. Walaupun kesininya jadi awalnya mah emang bentuknya carver kayak surfing gitu. Pas kesininya nggak sengaja salah satu teman beli itu Caballero klasik, dapat second full set Caballero tahun 88. Udahlah diganti surf skate Ya. si tracknya. Oh enakin pakai papan lebar teh. Karena kan wheelbase-nya juga secara ini berubah ya. Berubah. Biasa surf skate tuh wheelbase-nya panjang-panjang hampir kayak downhill. Cuman pas dapat papan lebar ini masa nggak dipakai. Pakailah si Caballero ini temen pakein surf track, masih tetap enakan dah kawadahan si kaki teh karena besar banget. Dari situ anak-anak jadi pada beli papan reisu, papan lebar. Nah malah sekarang jadi berkembang, jadi ada si clan ini tuh ada 2 divisi. Jadi clan yang main skateboard tapi berpapan lebar aja. Ini catat ya pemirsa tuh, ada 2 klan sekarang. Di si clannya ada 2 divisi, yang divisi main surf. Ya. Nah itu lagi yang spesial whiteboard lah. Whiteboard. Papan-papan lebar lah. Termasuk Mas Aldi ini masuknya ke sana ya? Ya saya dua-duanya sih, papannya lebar, tracknya surf. Oh iya. Gitu sih. Tapi organik sih, nggak sengaja. Terus ya sebenarnya si clan ini mah grup chat sih. Sekedar biar bisa koordinasi. Tapi itu enaknya kalau buat saya, tidak masif tapi konsisten. Asik. Jadi si klannya sendiri nggak pernah ada hari apa harus ngumpul. Iya. Di mana mainnya. Seenaknya aja ya. Ada uang kas. Enggak sih, nggak ada. Cuman hierarki juga nggak ada. Cuman jabatan ada. Jabatan. Semua ketua tapi. Yang saya menarik itu Mas dari segi logo. Tadi saya ngeliatin ke Pak Bayu ya. Pak, nih lihat kata saya teh. Hah? Juga ormas Dari segi visual desain juga. Ormas. Gimik itu mah gimik. Ya. Gimiknya biar di ormas-ormas. Jadi membernya sekitar ada 12 orang. Semuanya ketua. Semua ketua bidang sarana prasarana, ketua bidang kaderisasi, mantap. Ketua dewan pembina. Tapi semua ketua. Jadi ntar kalau ada yang mau masuk, saya mau jadi ketua apa, sok pilih weh. Cari bidang yang kosong. Tapi saya lihat Mas, gimik. Saya lihat ada beberapa skate cewek juga yang tertarik masuk ke sana. Kalau yang cewek itu baru sih. Ini karena juga itu lagi maksa untuk harus punya cewek nih kayaknya. Open member sih buat cewek. Biar rada harum gitu grupnya, bau bisi barudak, bau kesang wae. Ya. Ada cewek satu mah wangi, Mas. Wangi ya. Aslinya saya juga sering ya gabung juga kan. Iya. Oke, Mas. Ternyata pemirsa sejauh ini kita melihat bahwa kultur itu sebenarnya selalu ada yang baru dibuat, dan salah satunya ini si surf skate ya dibenarkan tidak melulu seperti bayangan kita bahwa itu harus selalu laut. Ternyata mungkin kedepannya akan sama saja seperti skateboard umumnya ya Mas ya. Yang memberikan ya capek lutut mah ya udah kerasa ya. Ada nih enaknya di Bandung teh udah mulai biasa ya sensasinya teh gening selalu era da urang mah teu papantaian henteu oge. Enggak usah. Teh urang ge kieu kitu nya Mas. Bahkan banyak yang nggak bisa berenang malah nggak bisa berenang, nggak bisa main surf. Dan kita juga surf skate nggak ada yang server, cuma satu orang yang server beneran, Ciomeri. Tidak harus selalu. Nggak ada yang server, nggak ada yang main surf beneran malah. Ya. Jadi yang di divisi skateboard emang main skateboard beneran. Oke. Yang surf skate ini nggak ada yang cuma satu yang server benerannya. Mas, ini mempengaruhi ini nggak aktivitas setiap hari kan? Belum tentu kita semua skateboarder ya, baru main skate, tapi ini mempengaruhi kehidupan berkeluarga atau bekerja. Punya kan ini mulai serius nih, saya mah anggap aja serius ya, bikin sebuah koloni yang saya mah bilang pionir lah kalau style mah ya, style berkumpul. Si surf skate itulah. Itu jadi fokusnya mengganggu. Ada impactnya tapi nggak mengganggu sih. Jadi sebenarnya saya kalau di relationship saya sama istri, sama pasangan, punya slot buat me time sih, buat sendiri itu harus punya. Istri juga punya. Membantu stamina juga.
Nah si me time saya, si hobi saya ini ya ada dulu band-bandan, Ya. karena band-bandan susah ternyata. Kenapa nih? Nggak apa-apa mas, coba ceritain aja lah. Band-bandan susah tuh karena kalau ngeband minimal personil 3-4 lah dulu. Kan harus kumpul semua kalau ngeband mah. Nah kalau si main skateboard, bisa di grup ada 12 orang. Jangan baturan asal satu main mah bisa. Minimal satu orang mah di grup. Hari ini ada yang main, kemana? Kesini, ayo, go. Ada. Bisa jalan lah ya. Bisa jalan. Nah band-bandan mah nggak bisa. Harus full. Harus full tim terus. Udah rekaman ya nggak seru lah. Makanya pas ketemu lagi skateboard, berhobi, berkoloni lah. Babarudakan ini teh cuman buat nemenin weh. Biar nggak sendirian Ya, kayak gitu. takutnya celaka atau kumaha. Takutnya celaka atau misalnya beberes misalnya di bowl nih di Ya. Pramuka kan beberesnya bisa barengan. Barengan. Atau ya nyari teman weh teh sorangan teuing gitu. Bener oke sih. Ya, walaupun ntar ketemu di skatepark mah ketemu orang juga pasti. Solusi untuk bersosialisasi pemirsa dapat. Dapat salah satunya. Betul mas. Ada pertanyaan dari penonton nggak? Hah? Nggak ada. Ya, kumaha sih teh. Kamari mah aya euy. Oke mas. Selanjutnya nih, karena mungkin mulai kepikiran bisnis nggak di dunia? Kan ini udah punya apa namanya gerakan nih. Mungkin kepikiran, wah nyen sketch shop gitu, Nah sebenarnya kalau itu sih Karena kan ini apa maksud maaf ya? Style baru nih kesebutnya. ya sketch shop sih enggak. Dulu sempat develop bikin adapter. Adapter tuh yang buat ngebikin papan skateboard biasa jadi surf skate. Oh bisa itu ya? Bisa ada adapter. Ada beberapa temen juga si Amerik bikin DIY-nya. Jadi cuman dirubah aja pakai per, rak depannya jadi main kayak surf skate. Ya kan kalau saya nih yang idealisme pakai main skateboard, tebeki papan skateboard terakna nu katempo ti balik teh misalnya. Ya. Nggak suka, sukanya pakai per mungkin. Atau mungkin biar si-nya tetap ke depan we si terakna teh bentuknya. Ya. Itu bisa mungkin pakai adaptor gitu. Pakai adapter mah nggak dibalik, pakai truk biasa aja. Gitu ya. Nah, sempet ngedevelop, lihat kos produksi, terus ternyata baru tahun ini dibikin sama Cina, ngesan. Oh, tetap ya itu yang Malah jadi kayak ya mundur gitu karena semurah apapun saya bikin nggak akan bisa ngalahin mass productionnya di Cina. ujung-ujungnya mah reseller deh, reseller deh. Paling bisa reseller tapi pas ngedevelop itu bareng yang punyanya Snook. Ah, itu apa tuh, Mas? Bisa diceritain Snook? Snook mah Apa itu? skateboard lokal buat Oh, skateboard. Bukan si truknya itu ya? bukan skateboard papan lah papan. Itu bikin si Babarudakan ini juga saya sama dia awalnya. Satu barudak oge ini. Barudak oke di saya sama dia. Cuman dia fokus ke papan, saya fokus ke truk surf skate. Dia mah papan skateboard lah, apapun bentuknya. Mau longboard, mau surf skate, mau popsicle. Dia bisa custom ya. Kurang tahu tuh kalau custom sekarang. Mungkin bisa jadi bintang tamu selanjutnya. Gitulah sih. Terus ternyata nggak relevan. Temen ada yang punya ya sedikit modal lah. Akhirnya bikin skate shop kecil-kecilan. Oh, udah mulai itu, Mas. Udah mulai mau dispesialisasiin ke surf skate. Mulai spesial itu. Mulai spesialisasinya ke surf skate. Jual truk Track surf gitu ya. Terus wheelsnya kan butuh yang jelly gitu. Terus risernya khusus kita mulai provide lah. Temen sih. Teman juga Teman. sama teman. Si Barudaki Si barudak ya. Nah, menarik ya ternyata dari nilai ekonomi juga bisa mulai jadi bagus gitu ya ke depannya. Harusnya sih ada ya. Harusnya ada karena tidak bisa dipisahkan ya Mas ya Iya. mungkin ya. Iya sih. Oh, iya. Sebenarnya juga bukan nggak mau ketinggalan ya. Kita yang ya di Bandung lah walaupun banyak yang udah main duluan kayaknya kayak Mas Luk udah punya surf skate dulu. Udah pernah lihat. Aku juga lihat Om Denny juga main, pasti main carver, tapi kan mahal teh pasti carver. Nah, kita mah alternatif Pengen yang murah, surf skate terus babarudakan. Ajak aja kita lah. Oh iya. Bisa. Nah, itu Open catat sih. ya. Open misalnya pengen nyobain dulu surf skate kayak apa, nggak mau langsung beli, kontak aja ke kita. Kalau manja-manja gitu Mas misalnya teh, aduh saya mah nggak pengen nyari, tahu ada beli dari Anda gitu, Dain Ada, pengen kita. belajar juga, ada gitu. Ada.
tinggal aja kumpul lah sama anak-anak Kumpul. ada. Mau nyobain dulu gitu misalnya. Kita ada beberapa jenis nih surf skate. Pengen nyobain yang cocoknya di mana, bisa bareng kita ngumpul dulu. Ini yang enaknya ini. Wah, menarik. Jadi nggak harus langsung beli gitu. Ya. Karena kan dulu mah kalau mau masuk satu koloni itu susah ya. Malu atau harus gimana? Enggak, kita mau open. Kita mau open ya, nggak usah Open. malu-malu. Ada yang waktu itu nemu di forum jual beli skateboard di Facebook nih. Ya. Ada yang main surf skate nggak? Ada nih, kita gabung. Diajakin, ternyata papannya cruiser. Kita bantu bikinin yang DIY. Oh. Jadi dia tuh salah asumsi surf skate-nya, cuman pengen main surf skate. Ya udah diajak masuk grup, ngobrol-ngobrol. Ntar kalau ada ketemu waktunya cocok, ketemuan, kita bantu bikin. Dia papannya cruiser biasa. Ya. Kita hack Ya. jadi DIY. Misalnya, let's say budget belum ada gitu, atau pengen main bisa main-main bareng dulu gitu. Mas, untuk kisaran nih kan tadi mahal banget ya harga 7 surface. juta, iya kemahalan sih yang Scarper. Ada mungkin bayangan berapa harganya untuk Full low set. budget ya, Low budget untuk full set dari nol nih. Mungkin dari 1.7 lah ya, 1.7, 2 juta ada yang full set langsung dari Oh itu mah kayak papan skateboard ya? biasa, sama. Cuma 1.7 lah udah dapat full set. 2 juta juga Decathlon jual malah. 2 juta. Decathlon tuh apa? Toko olahraga gede lah di nasional. Oh, Dunia malah toko ada. olahraga. Udah ada sih surf skate Ada ini full ya? set ada, cuman bentuknya Thailand banget lah. Nah ini saya pengen ngebahas nih. Ini juga masalah style ya. Kadang saya yang udah tahu mah ya, matakna hoream main surf skate eta. Tapi ketika lihat si land surfer di Bandung ini yang Mas Aldi bikin jadi oke lah, boleh gitu. Itu gimana? Nah sebenarnya Coba ceritain. saya punya Apa Mas Aldi juga geleh gitu? sentimen sama surf skate-nya. Thailand itu kayak overhype weh. Semua juga overhype mah geleh Mas. Semua juga Iya. yang overhype mah gimana ya? Ya maka mungkin buat saya pribadi manusia tuh emang butuh eksklusivitas. Iya ya. Kalau hype doang mah nggak apa-apa. Kalau udah over ya ada ilfil lah. Nah buat saya tuh si skena surf skate, bukan skena malah kayaknya surf skate di Thailand tuh udah overhype aja. Kalau cari-cari surf skate besarnya Thailand. Bahkan YouTuber surf skate di luar pas nge-breakdown analisis YouTube-nya, penontonnya Thailand semua. Padahal kalau mau surfing mah Australia. Iya, Harusnya pasti, gitu harusnya. kan. Walaupun ada sih si Sen Lai gitu. Tepat geuleuh Australia mah. Australia mah teu geuleuh. Kalau di Thailand ini tuh emang jadi dancing banget gitu lah, nggak? Sebenarnya bukan masalah gaya mainnya, tapi lebih ke overhype-nya. Overhype. Over weh, berlebihan weh. Sampai beli teh ngantri gitu orang-orang ke skate shop-nya. Semua orang main surf skate di Thailand. Kayaknya ya, tapi emang iyalah. Dari segi style juga saya mah udah hoream sih dek naon ge dek bermusik ge dek seheuras punk rock pas make lirik Thailand mah embung Iya bro. mah jadi sentimen sama Thailand ya. Baik. Maaf ya Thailand. Nih. Terus itu apa yang membuat jadi overhype gitu Mas? Sebenarnya tahu nggak maksudnya? Mas bisa lihat nggak? Kalau lihat di forum luar sih, baca-baca kayaknya mungkin salah satunya karena pandemi dan playable. Jadi surf skate playable pisan. Bahkan buat yang nggak pernah naik skateboard, papan skateboard sama papan surf skate tuh lebih mudah digunakan surf skate sebenarnya Mas. Tapi kan kendalanya saking loose-nya itu papan skate, Ya. orang yang nggak biasa berdiri di papan skateboard mah bukannya susah Mas? Bukan Mas, kebalik Mas. Asli. Oh gitu. Ya ada beberapa member yang barudak yang baru pisan nih nggak pernah pakai skateboard, di papan skateboard mah jatuh, di surf malah nggak jatuh karena digrinya habis. Berarti benar ya kata-kata istilahnya ada lose track save life. Ya karena tuh meren ya. Karena itu mungkin. Soalnya si Aping nih yang punya Snook juga awal main skateboard, saya punya surf skate, dia pakai popsicle jatuh terus. Pas pakai surf skate walaupun pelan nggak pernah jatuh karena belok terus. Iya iya. Ya. Harus Jadi dicobain keseimbang harus nyoba sih ya. Harus nyoba. Jadi intinya kalau pas abis banget ya nggak jatuh terus aja dia mah.
Oh, nggak akan ngejengkang istilahnya? Enggak, malah enggak. Enggak ya? Jadi emang kayaknya karena di Thailand itu karena playable dan pandemi mungkin beberapa orang berasumsi di grup tuh di forum tuh seperti itu. Kayaknya pandemi deh yang bikin rame. Kalau di kita mungkin yang over hype-nya apa ya contohnya? Sepeda mungkin. Ya kalau di kita kan yang overhype sepeda nih. Iya. Pasti yang snoop atau yang true main sepeda dari dulu juga sebel kan lihat ya. Jing jadi overhype kia sepeda. Jadi otik-otik mahal nih. Sepeda butuh gitulah. jadi mahal. Gitu sih. Sebenarnya yang overhype mah semuanya jadi geuleuh. Jadi gila ya. Mungkin. Iya. Tapi mungkin kalau untuk yang mau mencoba sih sekarang ya untuk surf skate, jangan khawatir, itu sebenarnya lebih mudah dibanding papan seluncur yang umum biasa ya. Iya, sebenarnya kalau kata saya Kalau buat dinaikin pertama lebih mudah dikontrol sih. Seriusan. dan kendalanya mungkin mahal doang ya kalau saat ini. Iya. Nah, Mas, ada kemungkinan nggak nih yang nih Mas kan style baru ya, dengan nggak kita bedain sama yang Thailand ya, dengan gaya-gaya ini. Ya dikesampingkan. Ada kemungkinan overhype nggak nih si surf skate ini dengan style si line surfer yang ada di Bandung kayak si Mas yang bawa? Nggak tahu sih, cuman kayaknya trennya bakal naik nih. Mungkin, soalnya ada beberapa skate shop Jakarta, Bali nih udah ada ofisialnya kayak authorized dealer dari Australia. Ada tapi yang mahal banget. Nah terus si Watermelon yang di Jakarta juga udah jual adapternya yang ori. Terus kita juga udah mulai jual, ya barudak lah ada. Tapi kalau dengan gayanya yang sekarang kita bawain lah ya. Overhype juga men tenan naon. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Kalau Nggak apa-apa sih sebenarnya mau overhype kayak Thailand juga sok aja. gitu. Saya mah akan tetap seperti saya gitu. Cuman emang kalau overhype teh geuleuh sih intinya. Ya kalau berlebihan jadi usum di mana-mana emang nyebelin. Cuman kalau ternyata nanti seperti itunya. Jadi memasyarakat gitu kayak motor Mio, kayak motor. Ya nggak masalah ada gitu kumaha deui nya. Kabeh meuli rek. Tapi dulu juga pas kita pakai Vans gitu sepatu terus Vans jadi kayak Converse, sebel kan awalnya. Asli bajakan saya 3,5 mahal gitu. KW Vans semua pakai Vans. Ya padahal ya biarin we. Harusnya mah. Biarin aja sih. Ya kan sebenarnya mah. Ya, karena orang juga mungkin merasa pengen nyoba atau gimana ya. Biarin lah. Tapi tetap kan Mas, maksudnya gini, sesuatu yang sedikit tapi bagus itu harus tetap dipertahankan mungkin ya. Karena anggap aja itu kurikulum dasar. Asik. Otentik ya. Harus tetap ada. Setuju nggak kayak gitu kan? Setuju lah. Ya harus tetap ada. Otomatis ya si yang membawa scene ini pertama kali harus terus menjaga itu kan. Enggak juga Itu berat banget kayaknya tanggung jawab. Walesnya. Tapi kalau si klan ini mah beberapa karena ada skateboard beneran yang main gitu. Jadi, ada itu Mas sebenarnya. ada kan divisi yang whiteboard only nggak pakai surf skate kan itu main skateboard. Oh iya benar. Iya. Yang surf skate ke root skateboardnya masih gitu, kita masih megang lah gitu. Masih ente blank teuing lah. Tau lah Tony Hawk aja mah. Ya. Ada pertanyaan dari pemirsa di belakang? Nggak ada pertanyaan? Santai. Sibuk nih. Oke Mas, silakan minum dulu. Saya mau iklan sedikit kata-kata. Boleh. Kita ke halo Pak. Ada Bapak Heru di sini. Nanti. Ya, pemirsa masih tetap dengan pepatah kuno yang sudah dimodernisasi. Dimodernisasi. Nggak apa-apa ya. Binatang berarti ini mah. Iya, nggak apa-apa bahwa niat baik tidak harus selalu berdampak baik untuk kita, tetapi niatkan saja baik karena itu akan baik di depannya. Nah, ngomong naon kan orang tidak apal. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas, pengalaman pas main di kolam nih, kalau dibanding pengalaman main di pumping track atau di jalan, ada yang berbeda gimana gitu? Saya pribadi ya. Kalau flat groundnya surf skate itu banyak yang diulik sebenarnya, main snap, main bird slide di flat bisa.
Di pump track kayaknya pump track mainnya speed menurutnya. Speed Banyak apa pumping? Pumping, jadi makin ngepumpnya makin edan kan makin geber terus bisa. Tapi kayaknya ulikan paling banyak tuh di ball. Di ball. Di ball, jadi balik di ke roots awal sih skateboard mainnya berarti main ball. Cuman emang cara mainnya sama skateboard biasa di ball beda sih. Kalau si surf skate mah lebih cepat turun karena si track depannya belok teh ya. Oh, bubbling gitu Mas. Iya, bobbing. Jadi kalau pas kayaknya skateboard biasa mah bisa main di atas nih. Ya. Nempel di dinding atasnya tuh. Iya, Kalau iya, si iya. surf skate mah harus dipump ke atas lagi. Oh. Kerasa pisan lah. Kerasa pumpingnya. Harus cobain sih. Iya. Cobain. Jadi Beda penasaran. sensasinya. Sensasinya beda ya. Gitu. Terus ada pengalaman lucu Mas? Lucu-lucu aja sih. Semuanya lucu. Atau pengalaman buruk di razia saat Pol PP atau apa lagi main di jalan karena Pandemi mah. ya ngagokan pisan misalnya manuver juga angkot sembarangan kan gitu. Enggak sih, paling sekarang mah lagi susah nyari venue main nih. Ya Karena lagi lockdown. gini Mas ya. Iya lagi lockdown. Tapi ini kayaknya menarik juga kalau bisa diceritain bahwa lagi lockdown gini nih. Kan main papan seluncur masih gitu-gitu aja ya. Kalau bisa dibilang mau di tempat gede juga dipakainya sedikit. Kalau mau di tempat sedikit ya bisa mungkin dibilang ke kawan-kawan semua di rumah bahwa kita kan butuh keringetan juga ya lagi pandemi di rumah, lagi nggak ngantor atau lagi boring. Bisa dilakukan di rumah dengan trik-trik yang emang tidak susah. Kalau skateboard biasa malah bisa ngulik trik ya. Skateboard biasa. Hah. Trik aja, trik nyobain kickflip atau apa. Kalau kita butuh space yang agak luas sih, mungkin di depan rumah lah masih bisa lah. Carving mah masih bisa. Sampai lewat rumah tetangga gitu ya. Ya bisa dikit-dikit mah masih. Carving tipis-tipis masih bisa. Kayaknya enak itu sambil carving di komplek ya. Cuman kalau lagi Gimana? lockdown mah udah tuh ang. Oh tetap. Di komplek juga nggak boleh ya. Kompleks saya kebetulan zona merah. Oh, jadi. Nggak boleh keluar rumah. Kayak di penjara. Ya tidak apa-apa. Tapi maksudnya gini. Karena saya sudah bilang dari awal ini adalah solusi kesenjangan pendidikan, solusi kemerosotan ekonomi, bahwa papan seluncur itu adalah solusi untuk kita semua. Bagaimana caranya? Makanya saya tampilkan di sini teman-teman yang emang bermain papan seluncur tapi bisa survive dengan masih tetap papan seluncur mah lain hanya bermain papan seluncur gitu ya. Tapi bisa jadi suatu yang sehat. Mungkin pendidikan juga kalau kurikulum mentok bisa ada kurikulum papan seluncur ya. Di sana teh ada IPS, IPA atau PA mungkin ya. Ada Bisa. di dalamnya bisa lah ya kalau dihubung-hubungkan. Ya itu pemirsa. Seorang Aldi yang tidak menyerah dalam mencari hobi. sampai nyobain itu tuh bisa turun tinu kolam oge, ternyata solusi itu selalu ada. Pengen pang-pangan kene masih bisa di dunia papan seluncur dengan ala kadarnya, tapi masih tetap bisa senyum ya, Ya. sehat gitu ya, dan Senang. merdeka lah intinya ya, senang. Oke. Kumaha? Cukup. Cukup. Mungkin kalau mau teman-teman semua gabung, buat teman-teman yang mau tertarik dengan gaya baru bermain papan seluncur yang seperti tadi Mas Aldi utarakan, bisa langsung aja Mas ya datang, Ya. gabung-gabung aja, cari-cari Ini di kontaknya IG-nya ini di IG-nya. muncul nggak? Oh, Ntar ada di deskripsi pasti. gak bisa digituan. Ya Allah. Tapi ada di deskripsi lah pasti lah. Ada apa dari bisa langsung di tag situ, karena nge-DM langsung ke IG kita, Iya. @lenserver_. Tanya-tanya aja Tanya-tanya. lah, gratis dah. nah emang ada juga namanya apa, nama skate shopnya ya. Ada sketch Ada, itu. ya. Ntar di tag. Teman-teman Terus di di tag lah. IG kita juga ada satu highlight buat staff info. Jadi buat jualan nih kalau yang nyari kan emang masih susah. Ya susah pisan Nah, Mas. Iya. di Instagram kita informasiin nih ada nih yang jual di sini second, nih ada yang jual. Siapapun boleh. Oh, bisa diperantarain juga Iya, nanti ya. dicari Dan di intinya situ. mah zaman sekarang mah kalau pengen main skate mah nggak usah malu-malu dan nggak usah segan ya, yang nggak bisa juga ya. Bisa sok lah nongkrong bareng. Ujung-ujungnya mah kan perkerabatan. Iya. Da
ini surf skate alternatif banget buat saya nih. Alternatif bisa ya. Alternatif banget buat saya yang suka skateboard, udah mentok cruising, nggak bisa downhill. Saya mah ternyata skateboard yang suka skateboard tapi nggak suka adrenalin. Nah, kalah ya. Ada. Kan skateboard mah identik adrenalin. Saya enggak, karena nggak berani buat melakukan ini itu, tapi selalu interest sama skateboard. Jadi cuman ketahan di imajinasi, Iya, tapi yang kan dikeluarin sedikit itu. keluarnya teh nggak berani gitu. Jadi anjing itu sieun. Nah, pakai surf skate lumayan lah, keobatin gitu. Mantap sekali ya. Alternatif. Alternatif lah ya. Tapi ini akan terus berkembang ya si surf skate ini. Kayaknya masih bakal banyak develop di luarnya. Dari segi teknologi truknya, mungkin nanti ada ketemu shape tertentu atau apalah, kayaknya sih pasti truk berdevelop terus. Mungkin. Terus ya berkembang. Oke. Masyarakat Papan Seluncur yang kami cintai, itu sedikit saja obrolan kami dengan Aldi, Ketua pembina Ketua DPC Kota Bandung. ya Mas itu No Wave coba Surf Plan. Jawa Barat ya. Bandung Ya. Jawa Barat belum ada ya. belum. Kalau mau apply boleh, bikin sendiri boleh. Oke. Ini masih taraf Bandung lah ya. Taraf Bandung. Siap. Mas, katanya saya juga kebagian sebagai ketua apa kemarin? Ini ketua bidang papan lebar sih. Canda Mas. Oke. Pemirsa, sampai ketemu lagi ya di kanal kami. Mudah-mudahan saya harap sih ini semua menjadi sebuah manfaat dan solusi untuk ujung-ujungnya yang mentok di segala hal apapun. Bisa ada di sini. Siap. Terima kasih. Salam sejahtera, salam Papan Seluncur. Minum euy.